وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Di Jalan Dohor. Iya. Saya lupa namanya, istri yang mana itu. Terus balik ke Murengan, pondok itu naik beca, bawa tas. Iya. Terus tasnya ketinggalan di beca. Cari nggak ketemu lah, intinya begitu. Nah, terus tambahannya sanadnya di situ. Jadi surat-surat ada di tas tadi. Ada di situ. Dan nampaknya ajaib Ustaz. Orang kalau punya surat berharga Ustaz nggak akan dibawa pergi kemana-mana. Itu tentu diletakkan di lemari khusus, disimpan, laminating. Apalagi sekedar pergi dari Doho ke Burengan. Pentingnya apa sampai dibawa? Dan ini sebenarnya jadi jawaban bahwa memang tidak punya sanad. Nah, apa buktinya? Mudah sebenarnya untuk bagaimana? Kalau memang betul di situ surat-suratnya resmi, misalkan ada ijazah Darul Hadis, kemudian dapat sanad dari Syekh Umar Hamdan, mudah kan? Balik aja ke Mekah. Nah, minta diperbaiki, diperbarui. Padahal setelah itu bolak-balik ke Mekah, di Mekah tinggal 6 bulan, 8 bulan. Syekh Umar Hamdan mungkin waktu itu masih ada, murid-muridnya, teman-temannya ya ada. Lah saya aja yang istilahnya cucu murid Syekh Umar Hamdan ada, dapat dan banyak di Mekah. Banyak di sini. Musnid di Mekah pegang semua. Jadi artinya kalau memang dia punya betul muridnya, mudah aja kan. Minta temennya atau datang, kalau Darul Hadis datang minta lagi. Selesai. Apa susahnya? Nah. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma amin, amma ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada, dan pemirsa Baka Al-Mukarramah TV dimanapun Anda berada, dan tentu pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, yang semoga kita bersama senantiasa di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kelak kita meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua karunia, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, maka nikmat itu datangnya adalah dari Allah. Termasuk salah satu yang paling besar adalah nikmat menetapi hidayah yang sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan mencukupkan diri dengan menjalankan sunnahnya, tuntunannya, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan mulai dunia ini sampai di akhirat kelak. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah setelah lama dinanti-nanti, kami kembali menghadirkan di hadapan layar kaca pemirsa sekalian, yaitu melanjutkan bagian yang keempat dari ta'dil atau meluruskan sebagian pemahaman yang keliru dari teman-teman Islam Jamaah. Dan kembali di malam hari ini kita bersama guru kita bersama tamu kita yang mulia, yaitu Ustadz Khalil Bustami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah lama sekali Ustadz ya.
3 bulan. 3 bulan, Masya Insya Allah. Allah. Karena Ana juga perhatikan nampaknya kesibukan udah mulai banyak. Waktu itu sempat ada daurah di Kota Batu juga, yang itu juga antum hadir di sana dengan beberapa asatidzah yang lain. Dan kemudian bagaimana Ustadz kesehatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya semakin segar, Allah, semakin hari ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz Khalil, tanpa berpanjang lebar lagi, ada satu janji yang telah beliau janjikan kepada kita 3 bulan yang lalu. Dan nampaknya ini kalau diungkap Ustadz mungkin akan menjadi sesuatu yang menggemparkan juga. Pembuka yang panas. Ya, maka judulnya kan dibikin sama teman-teman ini geger geden itu. Itu kan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya itu keributan besar. Geger geden, keributan besar. Nah, yang beliau janjikan pemirsa adalah beliau akan membongkar dalam tanda kutip tentunya praktek-praktek perdukunan atau praktek kesyirikan atau praktek ilmu hitam seperti gus-gus yang lagi rame sekarang. Nah, yang ternyata menurut teman-teman Islam Jamaah mereka bersih dari itu, memurnikan akidah mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata justru mereka adalah orang-orang yang banyak mengamalkan kesyirikan dalam praktek perdukunan seperti itu. Nah, silakan Ustadz Khalil dibuka saja langsung dengan pertanyaan yang panas. Antum ceritakan beberapa poin tentang praktek perdukunan yang ada di Islam Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, malam ini kita memenuhi janji. Alhamdulillah. Kalau rencananya waktu itu segera diadakan lagi. Bahkan tapi rencananya waktu setiap itu, pekan. Tapi waktu itu juga ada yang usul 3 bulan aja. Ternyata yang dikabul oleh Allah yang 3 bulan. Masya Allah. Ala kulli hal insyaallah penuh berkah. Yang penting Allahumma kita semua amin. ikhlas. Allahumma amin. Bahwa ini adalah dakwah islahiyah, perbaikan khususnya bagi saudara-saudara dari Islam Jamaah dan umumnya bagi saudara kita semua umat Islam supaya bisa saling menjaga, saling ta'awun dalam menjaga kemurnian Islam yang kita tetapi bersama. Berkenaan dengan permintaan yang lalu tentang bagaimana praktek-praktek kesyirikan di pusat, katakan mereka Islam Jamaah itu di pusat, bahkan di pusatnya, di pusatnya Islam Jamaah. Kalau secara umum mereka tidak terang-terangan dan bahkan mereka rahasiakan dengan rapat sekali, ditutup ya, dengan rapat sekali. Namun bagi orang-orang yang jeli melihat tanda-tandanya, itu bukan sesuatu yang rahasia, sesuatu yang terbuka jelas. Cuman sayangnya memang kebanyakan mereka dari saudara-saudara Islam Jamaah ini ya tidak terlalu paham dengan seluk-beluk masalah kesyirikan itu, macam-macamnya seperti apa, pilah-pilahnya seperti apa. Mereka tidak tahu. Pokoknya dari atas disuarakan tidak syirik, bukan sihir, bukan ilmu jin, ya sudah percaya gitu aja. Betul. Nah, saya katakan di sini sesuatu yang sangat jelas karena satu ya, pertama terkait pendiri Islam Jamaah yaitu Pak Haji Nur Hasan ini sangat-sangat jelas latar belakang atau kan dikesankan seakan punya karomah kan, iya, karomah wali. Sebagai wali dan itu dalam event-event yang penting di daurah-daurah ilmiah yang mereka adakan, kalau bahasa kita daurah ya, seperti mereka punya CAI, setiap acara CAI itu Cinta Alam Indonesia yang selalu mereka laksanakan di Wonosalam. Iya. Di dekat kawasan Wonosalam sana ada tempat camping CAI khusus. Cinta Alam Indonesia. Di situ pasti ada materi mengenalkan atau mengenang atau ya mendekatkan para jamaah, kata mereka, dengan imam pertama. Jadi sirah imam pertama itu diceritakan. Iya, diceritakan. Itu sudah pasti. Belum lagi di pertemuan-pertemuan khusus sebagai tiap bulanan yang mereka katakan daerah itu sering diungkap.
Iya, iya. Ya, yang terkait dengan masalah kesyirikan ini jelas-jelas diceritakan. Di antaranya begini, bahwa ketika Pak Haji Nur Hasan itu ada di Makkah, awalnya biasa-biasa saja kemampuannya atau apanya gitu. Nah, lalu di Indonesia kakeknya Pak Haji Nur Hasan ini yang dikatakan Pak Haji Abdul Aziz di antara itu cerita singkatnya tidak bisa mati. Nah, kayak so mati, aku rasa mati. Jadi tekanan saya nggak bisa mati sebelum aku memindahkan ilmuku ini. Nah, coba kata-kata seperti itu kan biasa ada jin turunan. Itu. Nah. Itu diantaranya alamat-alamatnya kan begitu. Seperti yang kita itu pahami. Diceritakan vulgar jelas itu dan diulang-ulang bahwa si kakek ini tidak akan bisa wafat, tidak bisa mati sebelum memindahkan atau mentransfer lah kalau transfer ilmunya kepada seseorang yang mampu. Terus dia mengatakan anak-anak saya, keluarga saya tidak ada yang mampu kecuali madkhal yang ada di Mekah, yang Haji Nur Hasan ini. Nah, setelah dikirim, ini versi yang cerita ini menantu Pak Haji Nur Hasan yang sampai sekarang masih lantang terus untuk bercerita itu. Nah, itu dikatakan di Mekah katanya malas-malasan tidur, tahu-tahu jegegal gitu. Wah, terkaget. Iya, terkaget. Nah, itu. Kalimatnya begitu. Iya. Terkaget. Nah, terus yang di Indonesia kakeknya itu meninggal. Artinya ilmunya sudah tertransferkan. Betul. Ini kalau kita rujuk ya dengan dalil, dengan iktimat kita kepada Quran dan Sunnah, kemudian cerita-cerita para ulama, ini kan sudah masuk ke ranah itu, ranah takhayulat, kesyirikan, khurafat kan sudah masuk di situ. Nah, tapi ini coba dibayangkan, ini seorang mantu Pak Haji Nur Hasan, seorang tokoh utama, bahkan ini istilahnya tangan kanan imam, Pak sesepuh yang dianggap paling top, seperti itu. Coba. Berarti kan kosong sama dengan masalah ini kan, bahwa itu sesuatu yang kalau kita paham itu aib sebenarnya. Iya, aib sebenarnya. Menjatuhkan. Dan itu diceritakan. Dan di setiap acara-acara cai itu ya. Cai itu diceritakan kepada para pemuda. Nah, setelah jegegal begitu di Mekah, baru istilahnya semangat. Jadi prestasinya langsung. Ya, menurut cerita. Allah alam kebenarannya. Nah, itu padahal mau Anda tanyain tadi. Ya. Ini cerita sekedar cerita terus atau dimuat cerita hafal Quran dalam 1 bulan. Masya Allah. Kemudian hafal 49 hadis, kitab hadis menurut mereka. Menurut mereka. Kalau mereka bilang hadis itu kitab hadis. 49 hadis dan lain-lain lah. Cerita Allahu alam kebenarannya. Nah, ini masalahnya kan cerita asarnya nggak ada bekasnya. Kalau orang ahli hadis kan pasti ada kitab susunannya. Tapi minimal yang kita pahami dari situ, Ustaz, ada cerita yang menurut umat Islam yang faham itu adalah cerita kesyirikan. Bagaimana mentransfer ilmu yang dari alam jin lah kita katakan seperti itu kepada salah seorang di antara anak turunnya, dan itu mereka tidak paham bahwa itu suatu pelanggaran begitu. Artinya memang kebodohan yang luar biasa, yang penting disampaikan oleh atasannya, maka yang bawah wajib mengatakan ini pasti benar dan ini bukan syirik begitu. Itu cerita yang luar biasa ini. Jadi setelah itu berkembang lagi cerita kejadian-kejadian di Mekah, misalkan di bawah sajadahnya lalu ada uang, penuh uang di bawah sajadah. Kemudian tempat-tempat beras habis, terus tahu-tahu penuh dengan beras. Dan ini diceritakan secara turun-temurun terus. Masya Allah. Itu kan antara karamah aulia syaitan dengan aulia rahman kan gitu. Di mana kita nanti membedakannya, kita harus tahu itu. Bagaimana akidahnya, amal ibadahnya. Betul. Jadi di Mekah itu berkembang, tapi cerita yang paling santer dan saksinya sangat banyak. Istilahnya jagoan Mekah itu. Jadi pendekar. Jadi kalau ada teman-temannya dikalahkan oleh orang Pakistan, orang Mesir, ini yang maju.
Yang maju. Memang orangnya memang tinggi besar. Tinggi besar ya. Dengan mesti dan Karena punya sempat lihat fotonya ya. punya silat lah, punya keahlian silat. Nah, setelah pulang ke Indonesia berkembang lagi cerita banyak tentang misalkan ketika berhadapan dengan dukun di Tulungagung yang namanya Pak Sulaiman Tulungagung, dia dukun. Nah, untuk menjatuhkan supaya jadi muridnya, supaya masuk, kalau mereka katakan insaf menjadi orang iman menurut mereka. Nah, itu dengan cara adu kekuatan itu. Ya, salah satu ceritanya yang namanya Pak Sulaiman ini asalnya dukunnya, memang dukun. Nah. Dia bisa nurunkan buah kelapa. Nah, tanpa dipanjat. Tanpa dipanjat. Dengan tepuk tangan atau dengan teriak atau gimana gitu. Turun buah kelapa turun semua ya. Habis itu aku iso balekno ora iso balekno ta. Gitu. Kalau si dukun nurunin, kalau Kiai Haji aku iso balekno, keplok balik. Baik. Jadi cerita-cerita kayak gitu tuh banyak jenisnya. Yang ini sangat-sangat identik dekat dengan yang namanya perdukunan. Dengan ilmu hitam, jin, pakai jin. Nah, kalau diurut tadi mungkin indikasi yang sangat kuat itu jin turunan kan ya. Jin turunan. Nah, adapun zikir-zikir yang kita dengar, di mereka katakan ahli zikir dan mereka sebut seperti itu. Ya. Allahu a'lam zikir yang dipakai seperti apa kan tidak terung. Cuman kalau kita melihat beberapa murid, ini kan kita bercerita apa yang kita tahu dan kita lihat, kita dengar. Di antaranya yang saya pernah tahu itu adalah namanya Pak Haji Abdul Manan dari Madiun. Itu dikatakan versi mereka ilmu-ilmu yang dipunyai, yang dipraktekkan itu sudah mangkul atau sudah ditasheh nih cara bahasa Arab, tasheh verifikasi kepada imam dan boleh. Nah, ternyata saya pernah kejadian salah satu orang kena sihir ya, berobat ke Pak Haji Abdul Manan ini. Nah, salah satu prakteknya ternyata nyembelih kambing, insya Allah kalau nggak salah, terus tulang-tulangnya itu dibuang di jurang mana gitu. Nah, ini sangat betul-betul nggak bisa menghindar. Ini praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek kesyirikan. Nah, ini murid yang dianggap paling top. Dan banyak di tempat-tempat lain, di Sumeneb misalkan, namanya ada Pak Abu Sahwi Sumeneb, itu ngaku muridnya dan ilmunya sudah ditasheh. Ternyata ya mainnya ya jin. Berarti ilmu itu memang juga mankul juga, selain pemahaman-pemahaman yang diceritakan di majelis-majelis mereka, termasuk berarti yang dimankulkan itu, yang diturunkan kepada murid juga ilmu praktek perdukunan ini, Ustaz. Sepertinya kalau langsung itu tidak. Kalau diajarkan vulgar tidak. Ya, diajarkan vulgar tidak. Orang-orang tertentu yang sifatnya bahasanya tasheh tadi, taskeh. Iya. Bahasanya begitu. Apakah ini memang dia ajari, Allahu alam, ataukah orang ini bawa ilmu kemudian minta rekomendasi. Ini benar apa tidak? Ini masih syirik apa tidak? Paham. Itu satu. Dari murid-muridnya ada Pak Abu Sahwi, sampai sekarang masih ada tuh orang itu. Jangan betul-betul jin-jinan, betul-betul main jin, betul sakti ya. Iya, sakti bahasanya. Dan memang main jin, memang semua orang tahu, sama dengan umumnya orang-orang dukun-dukun itu. Iya, sama itu Abu Sahwi. Ada lagi di Batam sudah meninggal, balik lama. Dia salah satu prakteknya ya. Dia mengobati orang tuh pakai minyak wangi, katanya datangkan ini. Itu jelas-jelas. Datangkan jin. Ini nyata betul. Dan ini mereka anggap wah ini sudah ditasheh. Sudah enggak tidak termasuk kesyirikan. Ya cuman gitu aja. Karena mungkin anggapan mereka, gitu Ustaz, ketika itu syirik maka nggak mungkin ditasheh begitu kan? Ketika sudah ditasheh berarti seperti yang antum bilang tadi, berarti sudah ini yang diajarkan atau yang diamalkan ini bukan ilmu hitam yang syirik, tapi yang sudah benar gitu.
apakah kemudian jamaah dari Islam jamaah ini yang dibawa-bawa Ustadz, hampir semuanya mengerti yang seperti itu, artinya mengerti amalan itu ada di kalangan mereka, atau bahkan amalan pun tertutupi, misalkan yang seperti yang di antum bilang di mana Sumeneb tadi ya, atau yang di Madiun, itu jamaah di bawahnya tahu nggak kalau atasan-atasan mereka itu berbuat seperti itu? Itu yang kita sangat kasihan betul di bawah itu, dia tidak mengerti seperti yang saya ungkap tadi, rincian syirik itu apa kan. Pokoknya kalau sudah dimuat, ini orang lama, ini muridnya Pak Haji Nur Hasan, sudah percaya aja. Nah, ada lagi kejadian dulu, ini bahkan kalau tidak salah ini semacam anak tiri mungkin ya, anak tiri. Jadi ada janda dikawini dan ini menjadi di kalau nggak salah di kawasan Pati, namanya Pati di Pati. Pati, Jawa Tengah. Ya, kalau saya ingat salah satu yang saya ingat namanya Pak Tarom. Ini saya sebut sekalian biar Islam Jamaah biar terbuka, biar tahu betul, biar neliti betul apa yang saya omong ini. Jadi nama-nama itu nggak kita blur. Ya, supaya biar cek mereka, cek langsung. Ya, tapi Pak Tarom ini pun sudah meninggal dunia. Ini dulu ini wakil imam di daerah situ. Daerah situ. Ini. Jadi sangat jelas praktek-praktek itu praktek perdukunan. Memang menggunakan jin. Salah satunya begini. Salah satu muridnya datang ke saya dan bapak saya saat itu. Dia bilang, yang saya ingat ya sudah lama sekali, tapi saya masih ingat bahwa ini memang praktek perdukunan, praktek jin-jinan. Dia bilang gini, saya bisa membunuh jin. Lah saya yang masih muda saat itu saya bilang, gimana praktek sampean membunuh jin? Sampean ngelihat aja enggak bisa. Gimana? Oh gini Ustadz katanya. Jadi saya itu punya jurus dari, dia bilang dia muridnya Pak Tarom. Muridnya bukan Pak Taromnya langsung. Iya. Nanti kalau jurus saya ini saya praktekkan, saya pagari ini. Saya pagari ini jin, udah di dalamnya. Nanti saya keluarkan jurus keberapa itu, set, mati semua. Ini mati langsung jin itu. Saya tanya, bagaimana Anda ngerti bahwa jin itu sudah mati? Dia bilang, oh itu bus, ada meledak gitu loh, meledak. Dia meledak. Saya betul. Saya ingat setelah belajar di Mekah, Masya Allah inilah syirik semua, saya bilang. Iya. Ini perdukunan. Jadi kayak ada asap bos gitu, dia katakan gitu, mati. Waktu itu saya walaupun belum begitu detail belajar, belum masih ngerti ujung-ujungnya ini jelas perdukunan. Saya bilang jin itu kata Rasulullah bisa menyerupai siapa saja loh, bisa nyerupai bola, nyerupai asap, nyerupai bom, bisa. Sampai ditipu, saya bilang. Enggak, ini sudah ditaskeh ini oleh guru saya. Kembali kalimat taskeh tadi. Gitu. Itu masih banyak selain itu Ustaz. Jadi di Madiun ada, Sumeneb ada, Pati ada, bahkan langsung dari Haji Nur Hasan yang katanya bisa ada duit di balik sejadahnya, kantong berasnya kosong tiba-tiba langsung terisi penuh. Masya Allah. Termasuk yang agak viral beberapa bulan yang lalu yang diceritakan oleh Ustadz mereka sekarang yang paling kondang, namanya Emir Ruzgani. Dia bercerita, saya malah baru dengar itu, bahwa ada orang sakti, orang kiai, orang hebat berbulan-bulan keliling Jawa apa keliling Indonesia mencari hidayah. Akhirnya ketemunya di Kertosono. Di Kertosono yaitu di Pak Haji Nur Hasan. Nah, yang saya ambil begini, sebelum orang ini datang, Pak Haji Nur Hasan sudah tahu. Oh kan ada orang ini akan ini. Padahal ini orang keliling Mbah Surip apa siapa namanya. Nah. Itu jelas-jelas orang nggak jelas gitu loh, orang mungkin juga nggak sholat, mungkin juga apa ya kayak orang linglung yang jalan yang lagi rame sekarang juga yang Dodo Tiro itu, antum tahu Ustaz? Ya sejenis-jenis gitu. Nah ini Pak Haji Nur Hasan sudah ngerti sebelum dia datang. Coba. Nah, dia nanti akan datang begini. Bahkan setelah datang katanya dialognya bisa disemak deh, ucapannya, ceritanya Emir Rizkyani sekarang di Australia. Dia mengatakan cerita banyak dia. Jadi dialognya antara Mbah Surip dengan Pak Haji Nur Hasan itu betul-betul ini kesan
kalau orang menilai, kalau orang ngerti perdukunan. Iya, Antara iya, iya. jin dengan jin seperti itu. Tidak ada itu dah. Ayat Quran hadis Nabi saja la ya'lamul ghaiba illallah. Iya. Siapa yang apakah malaikat dia nabi kan bukan. Wa indahu mafatihul Iya. ghaib la ya'lamuha illahu. Ini terkait imam yang pertama. Sekarang yang kedua, yang ketiga. Terutama yang sekarang. Iya. Yang sekarang. Apa kondisinya di atas? Ketika saya pulang dari Mekah 2010 dengan teman-teman, yang kami jumpai satu, masih percaya dengan hari-hari naas, Ah iya, hari sial. hari sial, ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin nogodino itu ya. Betul, Nggak boleh betul. nikahin hari ini, Ya, hari nikah ini, akan beruntung kalau wetonnya seperti ini begitu. Betul, di antara itu nanti mulai di sana sampai mulai pengajian yang mereka sebut dengan asrama hataman itu Iya. tentukan harinya. Nah, kita berantas itu sampai akhirnya berubah. Nah, Masih ada seperti itu. Nah, di keluarga termasuk di menantu yang saya sebut ini tadi. menantunya Haji Nur Sampai Hasan. sekarang dia mengatakan di rumah ini, ada mbah ini, kayak gitu. Ini sangat jelas gitu, sangat jelas. Dan itu masih hidup di antara mereka. Sangat jelas. Ya Allah. Ada mbah ini di rumah ini, ada mbah ini, nanti mbah tok, mbah opo. Itu jin kan? Jin. Nah. Siapa lagi? Gitu. Itu contoh. Subhanallah. Itu contoh. Kemudian yang saya jumpai sendiri dan saksinya banyak. Ketika saya pulang masih awal-awal di rumah yang namanya Imam Islam Jamaah yang ketiga, yang sekarang ini, yang masih ini, itu mungkin setiap bulan didatangi wanita kalau nggak salah dari Bekasi, yang notabene itu jamaahnya, tapi dia bisa bercerita. Ya. Ceritanya kayak ilmu perdukunan gitu. Lah maksudnya gimana? Saya paham. Contohnya misalkan sakit, jenengan disihir oleh ini. Oh, naam, dibaca lah. Ya, dibaca. Nanti ada orang kirim mangga, kirim apa, hati-hati jangan dimakan. Itu ada. Nah, ada ininya. Itu coba. Ini apa bukan dukun? Nah, membaca Dukun. sesuatu yang gaib. Iya. Subhanallah. Walaupun pakai kerudung. Iya, Dan iya, itu iya. percaya coba. Nah, itu yang saya jumpai. Dan sampai sekarang masih ada itu. Perempuan itu artinya. yang- Allahu alam. Oh, nah. Waktu saya awal-awal Iya, datang, awal antum datang saya itu. dengar dan saya punya saksinya bahkan dari keluarga sendiri. Kalau saya melihat langsung kejadiannya enggak ya, tapi saksinya banyak. saksinya Punya hubungan dengan yang saya sebut Romo Willis. iya. Ah, ini yang antum janjikan malah Ustadz. Ini yang telah belum diceritakan ini, yang cerita ada kaitan dengan penunggu laut mana gitu, Romo Willis atau apa itu ya. Betul. Di Kediri kan ada di Gunung Willis. itu. Ya, ada Romo Willis. Semua orang tahu bahwa itu dukun. Iya. Sangat jelas itu, walaupun disebut itu sesepuh atau orang pintar lah, Ya. tapi jelas-jelas dukun. Nah, itu. Ini keluar dari lisan imam ini sendiri, dia menyatakan dalam bahasa, dalam pertemuan itu kan saya sindir. Dia mengatakan, aku ora percaya kok. Aku mau teko. Iya. Ini seorang imam pembawa menuju surga datang ke dukun, dia nggak ngerti apa bahayanya, apa gimana. Sholatnya 40 hari nggak Nggak diterima. naam. Kalau diterima, kalau dia percaya kafir. Tapi Kafir. datangnya tok ini dengan seorang imam Itu udah yang kemaksiatan mengaku besar. yang mengaku itu murni Quran dan hadis, akan membawa orang ke surga, kok datang? Dan cerita ini ma'ruf Ustaz ya. Artinya diketahui oleh khalayak ramai dari kalangan Islam Jamaah. Yang di atas, orang-orang di atas tahu. Yang di atas tahu. Wakil-wakilnya tahu. Nah, maka harapannya kan Mubalik dengan Paku video Bumi. ini yang di Mubalik bawah-bawah Paku pun Bumi itu tahu. Kalau yang bawah tutup rapat. Nah, mudah-mudahan ini kan mencerahkan Ustaz ya. Ya, makanya. Ya, ini kita buka ini niatnya agar di bawah bisa mengerti Tahu hakikat ini. yang di Ya, atas. Jadi sampai di antara mubalik atau guru-guru di pusat itu paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 orang ikut ke Romo Willis ini.
itu selain yang ditugaskan oleh imam ini untuk mendekat ke sana. Iya. Untuk mendekat ke sana. Berarti tentu lebih dari 6. Ya. Itu saya bisa memastikan bahwa ini sudah masuk ke ranah kesyirikan karena bukti-bukti dari para guru-guru ini, Ya, yang ustadz-ustadz yang di atas ini. Ada yang sepaku bumi 2 orang. Paku bumi itu sekorup saya. Iya. Yang dianggap ulama paling top itu dua orang. Dan yang satu ini yang saya korek. Karena ini juga masih prepian saya, juga menantu juga. Masih prepian saya tanya, namanya Huda. Kenapa sampean kok bisa kebawa ke sana ini? Ke Romo Willis tadi. Iya. Jawabannya dia itu salah satunya walaupun nggak nyebut langsung. Kulon niki manut, kulon niki dikongkon, kulon niki melu. Sekedar ikut, Sekedar disuruh. ikut. Ya. Ada yang nyontoi gitu. Iya. Maksudnya Pak Leknya itu maksudnya imam ini. Jadi saya hanya ikut. Nah, terus cerita banyak. Dia cerita diantaranya ini contoh saya buka ya bahwa ini betul-betul kesyirikan, betul-betul nggak lepas dari jin. Jadi cara mempengaruhinya itu dipengaruhi dengan orang ini diceritakan tentang bapaknya. Termasuk imam yang sekarang ini dia apakah dari saudara yang seperpian saya ini saya dengarnya atau saya dengar langsung saya agak samar Rancu, sekarang. ya. Tapi yang keluar begini. Loh dia ngerti semua ya tentang bapak saya ya. Sejarahnya, kelahirannya, belajar di mana. Saya bilang itu jin semua. Iya, jin yang beritahu. Ya, mungkin jin yang dulu jinnya Pak Haji Nur Hasan ke Romo Willis cerita jinnya situ ya bisa dong. Nah gitu itu nggak ngerti dia nggak tahu. Ya Dia Allah, perasaannya berarti ini orang dekat gitu, Orang ini hebat temannya, ini. orang hebat Ya. sama hebatnya. Akhirnya sama dengan prepian saya ini tadi yang juga menantu juga dari Pak Gumi ini juga ngomong gitu. Saya ini kata Romo Willis turunan raja dari bangga Pati dia. sana. Iya dia ngomong gitu. Saya ini turunan ini Joko Tingkir lah apalah ya. Sampai akhirnya dikasih cincin itu besar gitu. Sampai ini dia itu beras jatah untuk makan dia di pondok itu dibawa ke sana. Kirim ke Romo Willis. Iya, sampai mobil digadaikan uangnya juga bawa ke sana. Jadi kayak dibikin linglung. Jadi beberapa Iya, kayak pertemuan terhipnotis. Iya. Beberapa pertemuan itu diminumin air kelapa. Ini menantu yang satunya. Iya, yang ustadz biasa bukan Pak Gumi. Dia cerita kalau sudah diminumi kelapa itu Romo Willis itu sudah tahu di mana dia berada. Oh, kayak dimasukin Ya, chips gitu ya. ya. Dia pergi Seperti kemana ketahuan. Itu di atas ini di pusat yang sini dan sekarang Artinya ini pada saat iya. pentolan-pentolan mereka dalam keadaan nggak ngerti akidah. nggak ngerti akidah. Terus kemudian mengatakan bahwa mereka akidahnya yang paling benar begitu. Jadi itu yang saya luruskan pertama kali datang. Nah, Sampai sungguh menyedihkan nih di keluarga keimaman ini terjadi pernah ya salah satunya ya imamnya ini sakit waktunya bengkak. Oh bengkak sekali. Itu yang dituduh siapa? Dituduh iparnya. Dari mana ngertinya? Dari orang pintar. La ilaha illallah. Yang nyihir kamu itu. Akhirnya hampir terjadi gegeran itu. Iya. Yang ponakannya, wah saya bunuh saja itu. Ya. Masa nyihir bapak Pamannya imam, sendiri. Pamannya sendiri. Nah, itu seperti itu. Ada lagi Nah, dengan yang sekarang ini. Mohon maaf di sana, perusahaan rokok yang ada di Kediri. Nah. Itu kan dia juga punya orang pintar. Nah, orang-orang di situ yang megang juga bercerita bahwa yang namanya mereka sebutkan bahasanya apa? Abah bahasa. Ini Cina, dia bilang Abah itu kalau lagi galau ke sini. abahnya ini yang maksud abahnya Islam Jamaah. Iya betul. Dia orang Cina bilangnya Imamnya ya, imamnya datang. ke situ kalau sudah sama. Dan datangnya orang pintarnya punyanya perusahaan rokok. Ya Allah. Saksinya ada. Tapi tidak banyak semua, tidak banyak orang tahu, itu ditutup. Nah, Kalau ditutup, ditanya paling dia jawabannya saya datang kok. Nah, ini kondisi sekarang. Nah, terus yang belakangan ini yang justru sebenarnya bibitnya sudah dari awal terkait masalah persilatan
persilatan. Mereka punya namanya silat asad, kemudian Bela diri ya bela diri. Mereka punya jurus kasar, mereka punya jurus halus. Nah, yang jurus halus ini saya dari dulu nggak percaya. Nah, Sebelum ke Mekah dulu sudah ada ini jurus halus ini. Jurus halus dari apa itu jurus halus? Seperti jurus tenaga halus dalam itu, gitu. ya kayak tenaga dalamnya hanya gerakan-gerakan. Iya, Cuman aneh-aneh gitu loh. Nggak masuk di rasional. akal ya. Kalau aslinya ketika mereka berguru itu katanya ada persyaratan berendam berapa malam, kemudian makan apa. Itu silat jurus halus yang ada di mereka anggap itu kesaktian didapat dari mangkul doa. Perasaan di bawah begitu itu. Jadi mereka nggak paham betul bahwa ini kesyirikan gitu kan? Gak ngerti. Jadi di bawah-bawah kayak pengurus di daerah, di desa, di kelompok itu semua belajar itu, bayar. Nah, Ada guru khusus itu, jurus halus. Nah, yang belakangan ini saya malah dengar dari saudari yang hijrah, yang juga masuk di anggota, namanya mereka punya pasukan bawah tanah, bolo pendem. Bolo pendem. Bolo pendem. Istilah mereka. Mereka punya pasukan khusus. Nah, waktu itu saya nggak begitu perhatian karena saya nggak, secara pribadi saya nggak seneng nyari-nyari info-info gitu. Yang nggak seneng. Yang saya lihat baru saya tegur, saya luruskan. Nah, saya ngertinya malah setelah keluar. Setelah si saudari itu keluar. Setelah saya keluar dan antum keluar. ada yang hijrah dari Bolo pendem ini. Bagaimana Kenapa dia kok hijrah? Ya. Ternyata dia ini jadi wanita ini dari luar Jawa aslinya. Kalau nggak salah ibunya atau bapaknya mati kena sihir. Iya. Karena mati kena sihir, dia akhirnya belajar. Singkat cerita belajar ilmu-ilmu sihir itu dia pelajari bagaimana tujuan dia untuk mempelajari sebenarnya sihir itu apa sih? Iya. Bagaimana cara? Mungkin dia pelajari itu. Karena latar belakang orang tuanya meninggal karena sihir. Dia hanya ingin tahu sihir itu mana. Nah, terus di Islam Jamaah dia dimasukkan di anggota khusus bolo pendem ini. Wanita itu, perempuan. Nah, ternyata dia bercerita dari praktek mereka jelas-jelas menggunakan jin. Jadi tokoh saya nggak hafal namanya karena saya memang nggak nyari-nyari saat itu. Tokoh utamanya sudah meninggal juga. Itu pakai jin juga, jin macan putih, macan apa gitu. Macan putih. Ya, macan putih. Dan itu mereka anggap bahwa itu suatu kemurnian, suatu. Nah, yang lebih terang lagi setelah yang hijrah ini bercerita bahwa dia diperintah pertama oleh ketua bolo pendem pusat untuk membunuh 3 ustadz yang keluar. Nah, salah satunya saya, Abdul Aziz, Abdul Mas'ud, 4 sana nama Abdul Fattah. Itu. Terus dia nggak mau membunuh lewat sihir. Lewat sihir. Jadi kalau kemampuan kamu ngerti ilmu itu habisin aja. Artinya yang disuruh bukan cuma perempuan ini ya, tapi artinya semua yang ada di kelompok bolo pendem tadi mungkin. Allah alam. Cuman yang hijrah ini yang bercerita saya, dia cerita pengalamannya. Kemudian karena dia nggak bergerak berapa bulan, terus dihubungi lagi lewat. Kalau tadi kan ketua pusatnya bolo pendem yang minta dia. Pertama sih di daerah pengurusan daerah mungkin diperintah. Yang kedua penerobos, mereka punya penerobos namanya orang-orang khusus yang diterjunkan ke daerah. Penerobos. Yang penerobos umum yang menghubungi. Nah, itu intinya sama, suruh menghabisin 4 ustadz yang keluar ini, yang dianggap keluar targetnya. Bahkan dia mendengar suara wakil-wakil imam di dalam telepon itu. Bahkan dia mendengar suaranya imam. Oh, berarti karena dia mengatakan intinya dia tidak mau. Iya. Tidak mau. Itu berarti wis dudu jamaah. Berarti bukan orang jamaah, wis jelas terpengaruh. Ya terus misuh-misuh itu kayak keluar kayak biasa. Ini saya perlu tegaskan ke pemirsa ini. Ya. Jadi begini pemirsa. Jadi dari yang Anda dengar dari Ustadz Khalil barusan, karena sempat juga lihat videonya itu Ustadz. Ya.
Jadi ada salah satu orang perempuan gitu yang kemudian juga sudah hijrah dari Islam Jamaah, yang sebelumnya perempuan ini belajar ilmu sihir. Dengan ilmu sihir, tapi karena perempuan itu tidak mau, sampai akhirnya dianggap oh ini berarti sudah bukan dari kita lagi nih, berpemahaman beda. Nah, jadi sampai seperti itu pemirsa, ada ancaman untuk pembunuhan. Subhanallah. Artinya kalau mereka benar Ustadz, kan nggak sampai ada ancaman pembunuhan. Ayo kita diskusi ilmiah saja. Kalau betul-betul yang dicari kebenaran, kita bicara terbuka secara ilmiah. Tapi kalau sampai ada bunuh-bunuhan ini nampaknya udah parah. Apalagi wasilahnya wasilah sihir. Betul. Wah, jadi ini yang mau kita angkat, bahwa imam sekarang, wakil-wakilnya, orang-orang di pusat yang terkait dengan ilmu kanuragan, itu betul-betul meraktekkan jin-jinan. Ya Allah. Sampai yang hijrah ini cerita bahwa kalau sudah lewat jam 12 malam itu ada latihan-latihan khusus. Ada yang dari jarak jauh, dia taruh botol aqua, kemudian dia taruh jarum-jarum, dia pakai jurus apa, dengan dalih berdoa kepada Allah. Itu sangat jelas bahwa itu perdukunan. Nah, tapi satu yang kemudian mengganjal di pikiran saya Ustadz, artinya begini, karena memang dari awal mulai part yang pertama dulu, salah satu masalah terbesarnya adalah kebodohan. Karena tidak diajarkan akidah yang benar. Bahkan ketika membaca kitab hadis pun, itu ada beberapa hadis yang sempat dalam tanda kutip disunat lah, dipotong-potong penjelasannya segala macam. Nah tapi kemudian kan tentu mereka dari kelompok Islam Jamaah ini, kan mereka juga berinteraksi di masyarakat luas Ustaz. Artinya mereka tahulah dukun seperti apa, kemudian ilmu-ilmu sihir itu bagaimana di masyarakat luas yang difahami oleh masyarakat. Nah tapi kok sampai setidak mengerti itu mereka, bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang sedang dilaksanakan yaitu kirim sihir, ancaman membunuh orang, kok mereka nggak ngerti bahwa itu sihir itu separah apa kira-kira Ustadz? Jadi kembali ke yang saya bahas tadi, karena sudah diopinikan, didoktrin sejak lama bahwa di pusat itu pasti murni. Di pusat itu ahli Quran, ahli hadis, doktrin, ahli ibadah, ahli ini, sehingga di bawah itu percaya saja. Dan umumnya mereka kan orang awam, nggak pada gubris hal-hal yang seperti itu. Jadi kemasannya ke bawah ya mangkul, murni. Silat mereka pun ada sanadnya. Mereka bilang ada sanadnya. Jadi dikesankan begitu sehingga tidak ada kesalahan sama sekali. Mereka nggak teliti, pokoknya yang datang diambil aja gitu. Iya. Nah, yang terakhir ini yang menyihir ini kan kalau nggak maksud saya kaitannya dengan masalah hukum, bagaimana orang menyihir, bagaimana orang percaya, dan menyuruh orang nyihir kan kafir, termasuk pembatal keislaman. Bahkan dalam fikih Syafi'i pun di dalam bab riddah salah satunya sihir yang menjadikan orang itu murtad. Mereka itu nggak tahu kayak gitu, dan itu pusat atau jangan-jangan sudah murtad sejak dulu. Ini la ilaha illallah. Berarti betul-betul sihir Ustaz ya. Jadi nampaknya ini perkara yang harus betul-betul digali secara lebih dalam Ustaz. Artinya praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek bekerja sama dengan bangsa jin yang kemudian bisa jadi justru yang seperti antum bilang masyarakat bawahnya malah nggak ngerti. Maka ketika kita bongkar lewat video yang semacam ini, tentu mereka akan mulai berpikir. Karena lucunya begini Ustaz, di video-video yang kita keluarin alhamdulillah kan itu juga seperti nampaknya ada buzzer juga. Ada buzzer dari mereka yang kemudian emang Khalil itu ustadz gitu. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Ada yang mengatakan lagi macam-macam loh. Artinya buzzer-buzzer mereka. Tapi secara tidak langsung kita pun paham ketika mereka bisa berkomentar di akun-akun yang kita keluarkan. Artinya mereka kan menyaksikan juga. Jadi ya mudah-mudahan di kalangan bawah mereka ketika semakin muncul larangan jangan nonton ini, jangan percaya sama Ustadz Khalil, jangan percaya, itu maka akan muncul rasa penasaran dan mudah-mudahan penasaran mereka itu menjadikan mereka semakin tercerahkan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Memang kalau kesannya kalau saya buka seperti ini seakan saya memfitnah atau menjatuhkan, tapi saya nyatakan saya berbicara apa yang saya dengar, yang saya lihat, dan kalau Anda tidak percaya buktikan saja. Telusuri itu dan dicari betul. Benar-benar ada atau tidak? Benar-benar ada atau tidak? Termasuk yang ketika ada acara CAI tadi ya, Cinta Alam Indonesia atau apa itu,
diceritakan karomahnya Itu segala tertulis dan rekaman ada dan berkali-kali diulang. macam. Otentik udah. Iya. Subhanallah. Itu mengenai yang kita sempat janjikan waktu itu Ustaz. Ya, Jadi baik. mengenai kesyirikannya, perdukunannya, bagaimana mereka bekerja sama dengan bangsa jin. Ya. Yang itu dalam akidah jelas-jelas pelanggaran besar, bahkan dikatakan dalam salah satu pembatal keislaman. Barakallahu fikum Ustaz Muhammad Khalil. Sekarang kita lanjutkan Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-9 dari ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya. Sehingga kami ingatkan sekali lagi, jadi dari teman-teman Islam Jamaah itu ketika muncul gerbong-gerbong hijrah, itu maka mereka membentengi umatnya dengan membuat ciri-ciri mereka yang pemahamannya tentang jamaah ini sudah berubah. Nah, maka 30, ada 30 ciri dan akan dita'dil, akan diluruskan oleh Al-Ustadz Muhammad Khalil, Ustadz Khalil Bustami, dan kita sampai pada yang ke-9 Ustadz ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dicek di video yang sebelumnya. Sekarang yang ke-9. Saya akan bacakan cirinya, nanti Ustadz Khalil Bustami yang akan memberikan ta'dil atau meluruskannya. Yang ke-9, mereka yaitu orang-orang yang sudah keluar tadi, yang pemahamannya berubah, mempunyai pengertian berjamaah hanya sebagai muamalah dan tidak terkait pada bab akidah. Nah, ini bagaimana Ustadz? Jadi urusan berjamaah ini hanya muamalah aja, nggak masuk dalam ranah akidah. Itu pemahaman yang katanya sudah berubah. Jadi mereka punya pemahaman tentang jamaah itu berkumpul, berkelompok seperti mereka, lalu mengangkat imam di bayat. Nah, mereka sebenarnya kalau diajak ini akidah atau tidak, sebenarnya mereka nggak ngerti karena mereka nggak belajar akidah. kembali Cuman lagi kita menilai dari sisi keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat dan kepastian surga neraka ada di situ, maka kita bilang akidahnya mereka ini. Gitu. paham. Nah, Ya. Nah, dan dikuatkan dengan pernyataan ini. Nah, belakangan mereka ngerti, sering mendengar mungkin akidah-akidah itu yang harus diyakini. Mereka juga mendefinisikan ini. Jika dia diyakini 100% sebenarnya di Poin ke-10. Enggak, ini poin ke-9 pun panjang sebenarnya. Cuma iya. itu singkatan. Artinya kita menilai bahwa versi keimaman yang dibahas kemudian membentuk jamaah seperti mereka, itu menurut mereka itu akidah. iya. Menurut mereka itu akidah. Nah, sedangkan orang-orang yang keluar seperti saya, mereka katakan menurut mereka muamalah. Muamalah aja, bukan Muamalah. termasuk bab akidah. Ya. Ini saya katakan memang pada saat tabayun, ada forum tabayun saat itu, saya nyatakan seperti itu. Lah, forum tabayun ini baru dengar malah ana Ustaz. Jadi Forum apa sebelum ini? saya dikeluarkan, Naam. ada 3 kali forum tabayun. Jadi antum ini dikeluarkan ya, bukan keluar ya. dikeluarkan. Dikeluarkan. Kalau keluarnya sudah lama saya secara batin. Iya, secara akidah ya Secara sudah keluar. akidah udah lama. Terus forum tabayun ini Ustaz. Saat itu saya buka begini. Jadi bab keimaman saya belum langsung nerjang kamu salah sebenarnya. Ya, ya. Ini kelompok, hanya sebuah kelompok. Ini bukan jamaatul muslimin, ini bukan khalifah, bukan amir yang sah. Gitu. Yang nggak Cuman saya berbaiat, nggak katakan, dianggap sah. coba Anda dengarkan sampai ulama membuat muamalatul hukam contoh. Ya. Jadi kitab yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemimpin dan penguasa, muamalatul hukam. Ini kitabnya. Saya bilang. Kemudian yang tokoh di situ yang ngotot bahwa ini masuk akidah, saya bilang coba sampean pahami kata-kata muamalah dulu. Supaya maksud saya supaya bisa terima ini. Iya. Muamalah itu kan amila ya'malu. Amala yu'amilu itu menunjukkan interaksi dua belah pihak saling berinteraksi. Hukam amir dengan ru'yah. Kalau mereka begitu, amir sama ru'yah. Ini kan bicara masalah hubungan ini kan. Lah itu bahasa Arabnya loh muamalah. Muamalah. Yang mana yang mau dimasukkan ke ranah akidah? Gitu.
Itulah. Lalu faham. Jadi secara bahasa aja sebenarnya udah menjawab ya. Iya, udah menjawab gitu. ya. Dan mereka maunya dimasukkan ke akidah. Akidah menurut mereka Iya. secara keyakinan dan secara praktek, nggak boleh ditawar-tawar. Naam. Jadi harus yakin 100% jamaah surga tidak jamaah neraka. Nah, itu bahasa mereka jamaah surga tidak jamaah akidah. Terus dalam praktek, dalam toto lahir harus 100% juga. Harus punya imam betul, harus baiat betul dan harus taat betul. Sampai tidak punya neraka sudah. Ini kan akidahnya. Itu menurut mereka. Menurut mereka. Jadi ditempatkan di Berarti Islam jamaah ini adalah jaminan surga yang di luarnya jaminan neraka. Neraka, pasti Karena neraka. ini perkara akidah. orang akidah. Berarti Walaupun semua- mereka nggak ngomong terang-terangan bab akidah, tapi pun kenyataannya begitu. Apalagi ini sudah ada dia Bang. Dia Ditahan mengatakan sudah masuk bab. pemahaman yang berubah. Iya, kalau yang berubah pemahamannya maka ini dianggap sebagai Muamalah. bab muamalah. Mereka dalam yang ke-9 ini menyimpulkan di belakang begini. Mereka pakai dalil dalam Rawahu Ibnu Zanjawi. Mereka ambil gini. Bahwa idzan tahliku wa tadillu bal ajibu alladzi da'akum ila sultanillah fa innallaha la yufarriqu baina sultanihi wa kitabih. Ini kesimpulannya begini, bahwa bab imam, bab jamaah menurut mereka tidak terpisahkan dari kitab Allah dan Al-Quran dan Sunnah. Ini buktinya akidah. Padahal dalam dalil ini ya, dalam dalil ini pertama ya, ajibu alladzi da'akum ila sultanillah. Sultanillah. Nah. Sultan. Sultan jelas penguasa, jadi khalifah, Iya. penguasa Islam kan begitu. Seorang pemerintah ulil amri. Ini dibawa ke Kelompok mereka. Secara lafaz saja kan sudah salah. Nah. Belum menyimpulkan lagi belakangnya, hanya gara-gara la yufarriqu baina sultanihi wa kitabih. Terus Allah tidak memisahkan antara sultan dan kitabnya. Artinya ini akidah. Malah gitu, dari mana? Nah. Dalil seperti ini kok dibikin ini bab akidah, itu dari mana? Gak masuk akal memang. Tapi ya mereka ya kondisinya seperti itu. Iya, iya. Kebodohan. Antara yang di atas sama yang di bawah. Bahkan mungkin yang di atas kadang-kadang lebih bodoh daripada yang di bawah. Cuman menang ngototnya aja. Karena saya yang dibaiat, saya wakil imam, saya penerobos pusat gitu. Kamu harus taat. Jadi ada istilah-istilah tuh ya, penerobos, penerobos pusat. apa bolo pendem tadi. Udah rapi banget sebenarnya kalau secara organisasi ya. Coba itu dibilang muamalah gitu malah bagus lah. Ini muamalahnya rapi gitu kan. Muamalahnya rapi, nggak mau mereka. Tapi ketika dibilang akidah, Jamaah jadi surga bermasalah. tidak jamaah neraka. Dan sevulgar itu ya. Dan saya sempat dengerin potongan video yang sempat dikirim oleh teman-teman. Juga memang dengan bahasa seperti itu. Loh berarti antum ini gak ngakoni lek sing metu toko jamaah iki neraka. Kayak video yang dikirim. Bilang, "Nggih, Pak." Oh ya berarti antum itu keluar kata-kata kotor itu kan, keluar kata-kata kotor. Oh ya. Itu akidahnya. Karena mereka menganggap jamaah ini akidah mereka. Di luar ini berarti akidahnya salah dan pasti neraka. La ilaha illallah. Kalau mereka sudah ngomongkan akidah, mereka nggak kepikiran apa itu rukun iman yang 6, apa itu tauhid, nggak mikir itu. Pokoknya ini. Pokok ngikut imam. Nah, ikut imam. Baiat kepada imam. Ada akidah utamanya ya ini. Kalau dibilang muamalah nggak mau mereka. Sip. Itu poin ke-9 Ustaz ya. Ada tambahan Ustaz poin ke-9? Tapi Insya saya Allah rasa jelas sekali itu kalau poin sudah ke-9. cukup, Pokok insya Allah. intinya Ya. mereka yang sudah dianggap keluar ini pemirsa menganggap bahwa jamaah mereka itu hanya sekedar muamalah saja. Bagaimana bermuamalah dalam perkara dunia dengan hukam atau yang lain. Tapi menurut mereka dari kalangan Islam jamaah, kelompok mereka ini, jamaah mereka ini adalah akidah. Siapa yang di dalam maka surga, siapa yang di luar atau tidak mau baiat maka neraka. Dan itu kalau kita belajar kitab akidah yang dasar aja udah paham insyaallah. Poin yang ke-10. Untuk mereka yang berpemahaman berubah atau berubah pemahamannya terhadap jamaah, mereka yaitu yang sudah keluar mempunyai pengertian berjamaah hanya sebagai kesempurnaan dalam menetapi agama Islam. Artinya hanya faktor kesempurnaan saja, bukan prinsip gitu Ustaz ya. Berarti mereka menganggap prinsip. Menganggap prinsip. Nah, bagaimana itu Ustaz? Mirip-mirip dengan yang ke-9 mungkin? Jadi kalau mereka menyatakan lanjutan itu kepahaman kami
berjamaah hukumnya wajib bukan hanya sebagai kesempurnaan dalam menetapi agama Islam. Dalilnya banyak sekali. Bab jamaah yang jaminan surga-surga mereka ambil semua. Dalilnya itu. Artinya ini sebenarnya berangkat dari kata-kata yang selalu mereka anggap benar dari sabdanya Khalifah Umar, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, imarah tidak kecuali dengan taat. Nah, itu yang mereka. Nah, la islama ini mereka maknai tidak sah atau sah batal Islam. Jadi wajib berjamaah itu. Sehingga kalau ditinggalkan berarti Islamnya tidak sah gitu. Nah, satu itu kekeliruannya satu. Yang kedua, jamaah yang mereka maksud jamaah mereka. Bukan jamaah jamaah persatuan umat Islam, bukan. Berkelompok seperti mereka. Terus amir mereka, bukan amir yang khalifah yang penguasa. Bukan. Klaim saja ini. Ya. Berangkat dari situ keyakinan yang sudah mendarah mendaging doktrin itu, mereka mengatakan berarti kalau ada orang mengatakan bahwa berjamaah seperti kita, berimam seperti kita ini adalah hanya kesempurnaan dalam Islam. Artinya orang pokoknya sudah rukun Islam, rukun iman, terus tanpa ini gak ada masalah. Nah, itu menurut mereka masalah gitu loh. Paham. Menurut mereka masalah. Bukan hanya itu. Nah, saya waktu itu sampai saya kasih ini di forum Tabayun juga, di terakhir itu saya bilang, coba saya ingin tahu makna kesimpulan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Saya anggap kalau ada orang jamaah bertengkar, bermusuh, tidak saling mencintai berarti kan? Berarti ini kan enggak iman. Enggak iman berarti kafir dong. Berarti enggak bisa masuk surga. Ini apa maknanya nih? Apa jawabannya, Ustaz? Jawabannya ya tolak aja. Iku orang ngono kuwi mangkule lah gitu jawabannya. Terakhir pasti begitu. Mangkulnya nggak begitu gitu. Nah, itu ya memang bicara masalah kesempurnaan. Jadi kalau sudah diberi perbandingan tuh pokoknya mangkulnya begitu. Mentoknya ke situ. Iya. Atau ada hadis yang lain mungkin la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada. Nah, kalau mereka perbandingan la salatan liman la wudu'ala. Jadi la Islamah itu dibandingkan dengan itu supaya mantap. Nah, ini udah loncat. Tidak ada. Nah, kedua saya kasih dalil la imana liman la amanata lahu. Saya sebutkan. Coba ini gimana? Ini mau balik yang paling top yang dipasang untuk membantah saya. Coba sampean artikan. La imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya, nggak punya amanat. Saya contohkan, kalau ada orang jamaah berjanji berhutang nggak bayar, nipu, apakah langsung kafir? Ya nggak sempurna. Gak gitu mangkulnya. Nah, itu mangkulnya. Saya udah ngerti sekarang jawabannya. Jadi nggak usah tanya dalam. Jadi berangkatnya dari situ. Jadi mereka nggak mau kalau jamaah model mereka itu dianggap hanya sekedar kesempurnaan. Enggak, itu syarat sahnya Islam seseorang. Artinya mirip dengan poin yang ke-9 ya. Cuma kalau poin yang ke-9 mereka ngototnya ini bab akidah. Sementara kita fahami ini bab muamalah saja. Sementara poin yang ke-10 jamaah ini bukan kesempurnaan tapi keharusan. Dan yang dianggap jamaah di situ bukan jamaahnya kaum muslimin secara umum, tapi jamaah mereka. Dan siapa imamnya? Imam mereka. Dengan alasan saya masih ingat banget kenapa mereka menganggap imam mereka itu yang sah, karena yang pertama katanya. Yang pertama mesti al-awwal fal-awwal. Subhanallah. Ada tambahan Ustaz poin yang ke-10? Insyaallah cukup jelas ya. Baik. Jadi pemirsa, poin yang ke-10 ada kemiripan dengan poin yang ke-9. Intinya kekeh bagaimana pokok jamaah mereka dari kalangan Islam jamaah itulah merupakan bukan kesempurnaan tapi keharusan. Jadi harus masuk jamaah mereka. Kalau tidak maka tidak sah. Iya, bukan hanya tidak sempurna, tidak sah. Tidak sah. Tidak sah Islamnya, imannya, enggak. Tapi itu mereka pemirsa ya, jangan dianggap kami. Lah itu mereka dari kalangan Islam jamaah. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk poin yang ke-11. Di antara mereka yang pemahamannya berubah, mereka mempunyai pengertian di dalam jamaah tidak diajarkan bab akidah atau ilmu tauhid. Jadi yang keluar-keluar ini pemirsa,
menganggap bahwa di dalam Islam jamaah itu nggak diajarkan akidah, nggak diajarkan tauhid. Berarti mereka menganggap mereka ngajarin, Ustaz. Ya, mereka merasa. Ya, mereka merasa. Cuman mereka kalau ditanya mana sih pelajaran tauhidnya? Dalam kelanjutannya itu, kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara mangkul, musnad, muttasil, sudah otomatis di situ Akidah. ada bab akidah. Ini bukannya benar itu, Ustaz? Dalam kitab-kitab hadis kan ada bab akidah. Betul. Kalimat secara umum betul. Cuman ini kadang prakteknya. Prakteknya. Jadi ini diucapkan sering, saya dengar langsung itu di forum Tabayun itu. Ini wakil imam yang dianggap paling top lah, nomor 2 lah, baris kedua. Dia mengatakan, jadi kita itu walaupun tidak menceritakan, membahas tentang tauhid, sudah otomatis ada di dalamnya karena kita ini belajar Quran dan hadis. Jadi mengajarkan Quran dan hadis menurut mereka sudah otomatis di situ ada mempelajari akidah dan tauhid. Sementara yang antum tahu, Ustaz, tidak ada pelajaran itu. Kenapa kita bilang sesuai dengan yang mereka katakan, mereka tidak diajarkan tauhid dan akidah? Karena satu, ketika menjumpai ayat-ayat akidah, ayat-ayat tauhid, tidak ada yang namanya penjelasan secara detail. Umum saja. Ya, pokoknya dibaca iman kepada Allah dan Rasul, memurnikan agama, ibadah hanya untuk Allah. Karena ini cuman gitu aja, lewat aja. Ya makna secara bahasa saja, letterlock aja, simple aja. Atau bahkan mungkin bisa dibilang gini, Ustaz ya, seperti yang kita awali majelis kita di malam hari ini, bahkan tentang kesyirikan yang nyata saja mereka tidak paham. Padahal kan lawannya tauhid tadi kan syirik. Berarti sekarang kita balik aja. Kalau kalian ngaku belajar tauhid, kok kalian nggak ngerti bahwa amalan itu adalah syirik? Nah kan aslinya ya bisa diartikan ke sana aja. Artinya kalau mereka masih mengamalkan itu, kesyirikan tadi, praktek perdukunan, mempercayai adanya hari sial, kemudian ada karomah-karomah yang nggak tahu itu waliur rahman atau waliur syaitan gitu kan, itu menunjukkan bahwa mereka dangkal akidah dan itu menunjukkan tidak diajarkan. Jadi keplesetnya 2 dari pernyataan mereka belajar mengajarkan Quran hadis, otomatis sudah belajar akidah dan tauhid. Keplesetnya 2 mereka. Satu, mereka ketika bertemu dengan ayat-ayat tauhid ayat kita, mereka nggak ngerti bahwa itu ayat tauhid, ayat akidah. Karena mereka tidak membaca tafsir, tidak menukil dari para ulama. Kalau orang baca Ibnu Katsir saja misalkan ya, di situ kan ada pendalaman. Ini bab bagaimana mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di ayat surat Al-Baqarah aja sudah ada. Mereka nggak kenal itu. Terus artinya kesimpulannya yang pertama ini, di dalam memaknai itu semau mereka. Mereka juga ngerti apa itu tauhid. Apakah ini ayat ini akidah apa bukan? Nggak ada perincian seperti itu. Pokoknya dibaca. Satu itu. Yang kedua, mereka tidak membaca dan tidak mengajarkan kitab-kitab tauhid yang sudah disusun oleh para ulama. Nah, yang fokus bahas tauhid, bukan kemudian secara umum hadis ada di dalamnya tauhid, bukan, tapi khusus nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Mereka justru anggap itu sebagai kitab karangan penyesat umat. Kitab karangan mereka bilang gitu. Sudah pasti begitu. Jadi dari dua kepleset kekeliruan ini, akhirnya mereka kita simpulkan tidak belajar dan tidak mempelajarkan tauhid. Bukti apa tadi? Sudah panjang lebar, nggak ngerti itu. Nah, dari awal ya. Syirikan nggak ngerti, jin-jinan perinciannya seperti apa nggak tahu. Dan tidak ada kehati-hatian di dalam masalah itu. Berarti udah jelas ya poin yang ke-11 ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ternyata di dalam Islam jamaah tidak diajarkan akidah dan tauhid secara khusus. Walaupun mereka mengatakan secara umum kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir kan mengajarkan tauhid, tapi buktinya yang antum bilang tadi, mereka nggak tahu ayat itu ayat akidah, ayat tauhid, mereka nggak ngerti. Kemudian yang kedua dengan pengalaman saya mohon maaf. Jadi saya pulang dari Mekah saat itu ingin sekali memasukkan tauhid kepada orang-orang di pusat, mulai imam dan wakil-wakil. Nggak berhasil. Saya hanya dibatasi waktu itu diajarkan di Paku Bumi yang khusus. Ya, korp itu. Sudah dibahas di situ dulu, ajarkan di situ. Saya mulai dari namanya At-Tauhid Muyassar. Yang kecil, buku kecil. Nah, sedikit masukkan kisah
akhirnya kitab itu ya dibuang, disimpan. Kitab karangan. Itu yang mubalik Paku Buminya dan tidak bisa terus ke yang lain. 7 tahun lah saya baru Tauhid Muyassar, itu pun nggak dipakai akhirnya oleh Paku Bumi, nggak dipakai. Ada begini Ustaz, tidak dipakai itu karena mereka faham ini benar, akhirnya membahayakan untuk kelompok mereka, atau yang kedua betul-betul karena buta ilmu. Ini kira-kira yang lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang kedua. Jadi memang karena betul-betul mereka tetap ke doktrinnya itu pokoknya selain anak malah yang kutubusitas dan ini itu kitab karangan gitu. Jadi antum sempat mau Pendapat masukkan kitab-kitab akidah tapi kemudian dibahas di Paku Bumi aja udah mental itu ya. Udah mental. Tapi sempat dibahas sama antum. Ya dibahas dalam beberapa pertemuan, cuman bahasanya kita haluskan dulu. Nah. Sampai di ujung ada beberapa bahasan yang sifatnya mulai masuk ke ranah perbedaan mana munafik, mana kafir, mana murtad, karena ada taksim itu ada kelas. Nah, mereka mulai orang-orang khusus yang ditugaskan oleh imam untuk meneliti pelajaran kita mulai bersuara langsung, wah ini kafirnya nggak sama ini. Ya, ini nggak sama ini anunya maksudnya. Mulai menyimpang ini gitu. Subhanallah. Kemudian ini kan bentuk penolakannya. Jadi ketika mulai masuk bab-bab pembagian mana yang munafik, mana yang kafir, mana murtad, mana fasik. Ada nifak amali, ada nifak itu. Akaidi segala macam. Akaidi segala macam. Subhanallah. Jadi ditolak ya buku itu. Ditolak. Itu kan bukti sebenarnya Ustaz. Dan penolakan ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah langsung dirasakan oleh Ustadz Khalil Bustami. Jadi artinya pada poin yang ke-11 ini juga bukan hanya opini tapi betul-betul beliau rasakan. Jadi bagaimana ketika berusaha memasukkan bab akidah atau bab tauhid ke dalam kelompok yang dinamakan Paku Bumi, itu pun akhirnya di sana juga tertolak. Berarti memang dari awalnya mereka tidak menginginkan ada pelajaran itu di kelompok mereka karena khawatir tercerahkan. Ada tambahan Ustadz poin yang ke-11? Insyaallah cukup. Cukup ya, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-12 pemirsa. Mereka, yaitu orang-orang yang sudah keluar, yang sudah hijrah dari Islam jamaah, mempunyai pengertian keilmuan di dalam jamaah, tidak ada isnadnya. Jadi keilmuannya itu nggak ada sanadnya, karena sanadnya Bapak Haji Nur Hasan tidak bisa ditelusuri asal usulnya. Nah, ini antum yang jauh lebih tahu karena antum langsung ke Mekah ini. Bagaimana Ustadz? Jadi ini kan tuduhan saja. Coba penjelasannya bagaimana? Bener nggak itu nggak ada sanadnya? Jadi mereka yang ada di pusat memastikan, meyakinkan kepada jamaahnya di bawah bahwa Bapak Haji Nur Hasan itu punya sanad, jelas gurunya, jelas kitabnya, semua jelas otentik. Ingin meyakinkan seperti itu ke bawah, ke jamaah yang di bawah, supaya di bawah itu nggak ragu gitu. Makanya dia bilang mereka yang keluar bilang bahwa Bapak Hasan tidak bisa bertanggung jawabkan, istilahnya begitu. Oh itu bohong, kalau diteruskan kan begitu. Itu bohong, itu ada gitulah, ada gitu. Nah, itu caranya para imam di atas itu untuk menekan, menutup pemikiran supaya nggak bertanya lagi. Jadi kalau mereka biasa dari penerobos umum itu tadi, kalau ditanya ini mana sanadnya yang ini, oh ada di pusat, gitu aja. Oh di pusat, takon pusat, ya gitu. Mesti begitu. Nah kalau sudah di pusat, wah itu urusannya. Caranya mereka bulat. Akhirnya nggak kejawab. Iya, jawab juga. Padahal seharusnya kalau memang betul-betul bersanad, sanad itu kan bisa dipelajari. Artinya seperti yang antum pernah sampaikan Ustadz. Nggak tahu di pertemuan kita yang keberapa, antum cek di antara nama-nama murid siapa itu yang di Mekah, Syekh Umar Hamdan, ternyata nggak ada nama itu. Nah, makanya ini yang saya ingin tandaskan, ingin jelaskan kepada saudara jamaah di bawah Cokam, ya, bahwa taruhlah jangan suudzon dulu bahwa kalau bicara begini dikira saya ingin menjatuhkan Bapak Haji Nur Hasan. Tidak, kita kalau bicara keilmuan harus bicara otentik apa adanya kan begitu. Sekarang begini, pertama beliau Bapak Haji Nur Hasan ini diakukan sebagai murid Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi Muhaddithul Haramain. Beliau bapak asalnya dari Jazair ya, cuman umur 21 tahun sudah ada di Madinah dan akhirnya jadi guru Mekah Madinah
sehingga dapat julukan Muhaddisul Haramain, penyampai hadis, ahli hadis di Mekah dan Madinah. Memang 6 bulan ceritanya, 6 bulan di Mekah, 6 bulan di Madinah. Masya Allah. Menghatamkan Kutubus Sittah itu saya baca di Sirah. Ya, di sirah beliau itu. Beliau ahli balaghah, ahli bahasa, dan sangat ma'ruf di sana. Dan murid-muridnya ma'ruf di Indonesia, banyak muridnya, banyak sekali muridnya. Bahkan syekh-syekh atau kiai Indonesia yang beliau sendiri Syekh Umar mengambil sanad dari Indonesia ada juga, seperti Kiai Mahfud Termas. Beliau Syekh Umar Hamdan juga ada mengambil sanad dari Kiai Mahfud Termas. Ada murid-murid beliau yang di Indonesia yang dikenal seperti Kiai Bakir Al-Jogjawi, itu tertulis di buku daftar murid-murid beliau. Satu itu diangkat. Yang kedua diakukan sebagai muridnya Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Itu pendiri Abu Samah Abdul Zahir. Itu dari Mesir, dari Al-Azhar Mesir, yang diambil oleh Malik Abdul Aziz untuk menjadi khatib Imam Masjidil Haram. Kemudian beliau mendirikan Madrasah Darul Hadis itu. Itu diakukan sebagai muridnya. Nah, dari dari sekolah Darul Hadis atau dari Syekh Abu Samah Abdul Zahir secara khusus tidak ada buktinya apa-apa. Bukti ijazah atau teman-teman sekelasnya, bukti ijazahnya atau bukti misalkan ijazatul riwayah, nggak ada yang ditunjukkan dan tidak ada, memang nggak ada. Tuh. Kemudian dari Syekh Umar Hamdan yang ada itu Kutubus Sittah. Tapi betul-betul belajar Kutubus Sittah itu. Ini kita mau anukan dulu otentiknya. Kalau betul-betul belajar kita harus cari saksi kan. Jadi sanad yang ada itu dari Kutubus Sittah hanya 5. Sunan Ibnu Majah tidak ada, jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah tidak ada. Jadi ada 5. Ini kalau saya ingat dari namanya Bahaji Nur Asnawi. Kemungkinan itu salinannya Bahaji Nur Asnawi. Nah, kemudian buku aslinya Allah alam kemana. Tapi intinya yang ada saat ini seperti itu, 5 itu. Nah, itu yang menjadi asal usul ketika mau menyampaikan Sunan Ibnu Majah. Saya kemudian ketemu, antum dikirim untuk ambil sanadnya. Anda masih ingat cerita itu ya? Nah, singkat cerita, setelah saya di Mekah, saya telusuri murid-muridnya Syekh Umar Hamdan. Bahkan saya mendapatkan buku terjemah beliau, sabet beliau, buku sanad beliau dari cucu-cucu murid yang ada di Masjidil Haram, misalkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdillah At-Tambakti Al-Hashimi, misalkan Syekh Khalid Turkistani yang mutakharrij Ummul Qura, kemudian Syekh Ali Adam itu juga guru Syekh Darul Hadis, kemudian Syekh masyhur di Darul Hadis. Saya dapatkan itu sana dari jalur itu. Nah, singkat cerita dari sabet terjemah Syekh Umar Hamdan, saya baca kitabnya. Di antara yang saya geli dan bukan geli ya, jadi yakin bahwa banyak dusta cerita tentang Bapak Haji Hasan ini, banyak dustanya. Di situ di catatan murid saya baca ada Malaysia, ada Thailand, ada Indonesia. Yang Indonesia itu yang saya baca Kiai Bakir Al-Jogjawi. Kemudian guru jalur yang juga ada mirip-miripnya berkait dengan itu, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain-lain. Di antara itulah. Nah, saya tarik Al-Madkhal tidak ada, Madkhal tidak ada, Midkhal tidak ada, Nur Hasan tidak ada, Ubaidah, cari ulang-ulang. Loh, kok gak ketemu? Terus karena gak ketemu, saya ingat ceritanya Mbah Nur Asnawi. Mbah Nur Asnawi yang dikatakan mendampingi beliau, terus ingat. Kan apa saya waktu itu tanya atau beliau yang cerita, nek ngaji kok
apa terus ngaji terus di Syekh Umar Hamdan? Ya ora, ya laktung itu apa ya? Laktung itu semaunya. Ya Sempatnya. sak sempatnya. Nek wayah ngaji ya ngaji, nek gak ya gak. Nah, saya pikir, oh berarti bukan murid yang multazim ini. Yang multazim, mulazamah betul. Kalau memang mulazamah betul, datang terus dan kemungkinan besar kan kalau memang top betul, apalagi hafal 49 hadis. Mana ada di Mekah aja nggak ada orang hafal kutubus sittah aja sudah 49 kitab hadis. Kitab hadis kok nggak ada suaranya, catatan aja nggak ada. Dan berarti saya waktu itu wahai kadzab ini us. Ya Allah. Nggak tahu apakah yang ngarang cerita itu murid-muridnya. Nah, yang saya ingin tegaskan kondisinya seperti itu. Sedangkan yang dianggap kemurnian, ilmu yang murni yang bersanad oleh Jokam, oleh jamaah ini, misalkan ya makna keterangan Al-Quran plus nggak ada sanadnya. Iya. Nggak ada sanadnya. Dia mau maknai Quran, dia bilang ini mangkul, ini bersanad, tapi nggak ada. Nah. Yakin nggak ada. Saya sendiri di pesantren nggak pernah ada. Kalau sanad bacaan bacaan waras dan hafaz ada riwayat. Nah, riwayat bacaan itu bacaan, bukan tafsir. Bukan itu yang mereka anggap murni. Makna keterangan Al-Quran yang mereka anggap itu suatu ilmu yang tidak ada bandingannya. Mereka bohong mengatakan ada sanadnya, tidak ada. Satu itu tafsir aja nggak pakai. Betul-betul dimaknai gitu aja, kok jangan ditanya, nggak pakai tafsir. Seharusnya ini saudara Jokam saya katakan, kalau memaknai menerangkan Quran jelas kitab tafsirnya, kemudian jelas sanadnya. Kalau memang betul itu baru namanya mangkul musnad. Ini tidak ada, betul-betul tidak ada. Satu. Kemudian hadis saya katakan tadi 5 ya. Yang Sunan Ibnu Majah dari saya. Nah. Saya sudah diusir, dikafirkan, dimurtadkan, berarti kan sudah nggak punya kan? Nah, Sunan Ibnu Majah nggak punya. Nah, kemudian sanad yang 5 itu saya cocokkan dengan kitab sabetnya Syekh Umar Hamdan, belum ketemu saya dari yang ada. Berarti itu semuanya nggak ada. Nah itu. Terus itu satu. Yang kedua, tata cara atau kebiasaan bagaimana Syekh Umar Hamdan dan syekh-syekh yang lain di Mekah ketika menyerahkan sanad jasad riwayat. Bagaimana caranya? Caranya biasanya ini yang ada yang otentik sampai sekarang nyata. Biasanya dikasih buku catatan minimal sanad atau riwayat hidup syekh, terjemah atau sabat. Kemudian di situ ada tulisan penyerahan. Ya. Nah, ajastu, saya membolehkan saudaraku meriwayatkan dari aku kitab ini. Al-Mujiz ini, terus tanda tangan, tok. Dan itu otentik. Otentik. Lah ini nggak ada. Bapak Haji Nur Hasan nggak punya itu, nggak ada. Mungkin itu. Begini Ustadz, karena dari awal tadi kan sudah dapat ilmu yang cegegal tadi loh itu. Cegegal itu yang berarti. Jadi itu termasuk yang masuk ke dalamnya sanad 5 kitab hadis tadi. Jadi perkataan musnad mutasil terus dicek padahal nggak ada otentik. Jamaah yang dibawa, padahal itu bohong, nggak ada. Berarti saya rasa ini mudah saja sebenarnya. Artinya begini pemirsa, mudah saja. Pada poin yang ke-12 ini ketika ada yang mengatakan bahwa mereka saudara Jokam ini betul-betul bersanad, ilmunya bersanad, ya tinggal kita adu bukti aja. Sekarang siapa yang bisa membuktikan bahwa Kiai Haji Nur Hasan itu betul-betul bersanad dalam keadaan Ustadz Khalil Bustami sudah datang ke Mekah untuk ambil Sunan Ibnu Majah, dalam keadaan nggak ketemu yang katanya bersanad ini, nggak ketemu sanadnya, nggak ada otentik bukti penyerahan ijazahnya, segala macam nggak ada. Tidak ada semua. Belakangan mereka agak sedikit mau berkelit bahwa ada itu, tapi akhirnya blunder sendiri. Nah, bagaimana itu? Mereka sepertinya ingin mengambil sanad dari yang baru-baru pulang dari Mekah itu. Jadi padahal mereka kan dapatnya dari saya di Mekah. Blunder juga mereka menyesatkan Mekah. Iya. Dan nggak jadi diungkap. Tapi awalnya mereka mau ada itu yang nyimpen siapa? Itu putranya Bapak Imam yang baru lulus dari Mekah. Awalnya begitu. Itu ponakannya itu kita ungkap. Loh, itu kan sama dengan punya saya bilang. Itu kan sama dari Syekh Yahya, dari mungkin mereka juga dapat dari Syekh
Khalid, mungkin dari saya Blunder ya. blunder nggak jadi. Terus saya ungkap lagi, coba Anda membanggakan bacaan 21, bacaan 7 qiraat sab'ah bersanad muttasil. Saya tanya, dari mana sanadnya? Dari Bapak Haji Hasan? Tidak ada. Tidak ada. Jelas tidak ada. Dari mana? Dapatnya dari Syekh Husain Sobah, dari Al-Azhar. Nah. Qari dari Al-Azhar, Doktor Al-Azhar yang bertugas di Malaysia. Sanadnya dari sana Al-Azhar. Dan sekarang Anda mengkafirkan umat Islam di Mesir karena nggak berjamaah dengan Anda ambil sanadnya, nggak mungkin blunder juga. Makanya mereka nggak berani ngungkap. Cuman bilang sanad, gitu hanya bersanad. Gitu. Padahal itu mereka banggakan itu ilmu bacaan mereka di dalam itu bersanad. Bersanad. Semua diajarkan, tua-tua semua diajarkan qiraat sab'ah. Ngerti nggak ngerti kok ini. Karena ini ilmu yang bersanad. Berarti kondisinya. Jadi kalau saya mikir ini sebenarnya kalau dulu pernah saya ungkap gini, ojo ngomong koyo ngene to rek. Aku lah wisin aku. Sampai begitu, teman saya yang dekat itu, ojo ngomong musnad muttasil, awake dhewe lho gak ono, gak duwe. Iki lah enek. Tapi mereka juga enggak. Ini begini Ustaz. Ya. Nampaknya 12 kita cukup kan. Karena ini tinggal adu dalil aja, udah adu bukti aja kan. Baik. Dan saya mulai tergelitik 13, 14, 15. Karena saya punya cerita tersendiri nih Ustaz. Kita punya teman di Kediri Ustaz. Iya. Jadi dari kalangan kita, bukan dari Islam Jamaah. Itu beliau bilang, oh kalau sama saya enggak kok. Jadi ceritanya dia jalan sama pembesar Islam Jamaah. Kemudian katanya bahkan kalau sholat saya suruh ngimami. Saya suruh ngimami. Bahkan kadang-kadang kita juga sholat di masjid pinggir jalan yang kita temui, kita sholat bareng-bareng. Jadi sudah tidak ada pemahaman seperti itu bahwa kalau sholat di belakangnya yang non jamaah itu sholatnya nggak sah. Nah sekarang saya bacain dulu. Yang ke-13 pemirsa, mereka mempunyai pengertian. Jadi mereka yang sudah keluar dari Islam Jamaah memiliki pengertian sholat bermakmum pada selain orang jamaah itu sah. Berarti orang Islam Jamaah mengatakan sholatnya tidak sah. Tidak sah. Nah bagaimana Ustaz? Kenapa mereka mengatakan kok tidak sah, kenapa? Pertama, mereka meyakini bahwa semua di luar mereka itu ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah itu tidak diterima sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, sodakohnya. Mereka biasanya dipakai di Sunan Ibnu Majah yang oleh Syekh Albani dihukumi maudhu. Hadis palsu. Hadis palsu. Soalnya la yaqbalullah li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihatan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam. Nah, ini yang belakangnya ini yang mereka jadikan pedoman juga. Kama takhrujus sya'ratu minal ajin. Allah tidak menerima amalnya ahli bid'ah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana selembar rambut keluar dari adonan tepung ini, seret gitu, hilang. Nah, itu yang mereka yakini. Nah, kalau dalil yang mereka sering ungkap, la yaqbalullah amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Nah, karena di luar itu semua ahli bid'ah, berarti ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Jadi kita percuma sholat di belakangnya. Yang pertama mereka itu bilang selain mereka ahli bid'ah. Intinya penutupnya ya ahli bid'ah kalau kaitannya dengan sholat. Tapi sebenarnya kesimpulan akhirnya kafir gitu. Mereka keluar dari Islam, sudah nggak ada sisanya Islamnya gitu. Padahal hadis ini hadis palsu, hadis maudhu. Ada sebagian ulama tidak sampai memalsukan, tapi ini bukan bid'ah yang amaliyah, bid'ah yang sudah keluar dari Islam. Yang sudah syirkiyah, yang sudah sampai kesyirikan, tidak beriman kepada qadar dan lain itu. Baru yang kafir betul kan? Iya. Itu umpama ini dalil ini dipakai, mereka tidak. Ternyata setelah saya renungkan, ternyata ini pembinaan seperti ini nih, doktrin seperti itu sudah sejak dulu, sejak Bapak Haji Nur Hasan. Buktinya mulai awal. Yang sering mereka ungkap dari murid-murid ada orang-orang lama itu begini, contoh mereka cerita, iku lembien Pak Kasun insya Allah nama orang di Bangsal sana, Bangsal, dia tokoh, insya Allah kalau nggak salah saya namanya Pak Kasun.
itu datang ke Pak Kaji Nur Hasan. Njaluk diulangi sholat. Minta diajari sholat. Terus Pak Nur Hasan nanya, awak mau cek sholat? Oh tesih Pak Kaji. Mau aku mau ngajari. Kamu masih sholat? Saya nggak mau ngajari. Loh berarti ya, Harus gak sholat? Nggak sholat dong. Karena sholatmu itu nggak sah gitu loh. Itu kan nggak ada gunanya gitu loh. Tinggalkan dulu, bersih dulu, baru tak ajari. Artinya meyakinkan bahwa semua model sholat apapun selain Salah. yang itu nggak diterima oleh Allah total. Nah, sehingga buahnya sampai sekarang ini, pokoknya mereka membuta dan tidak, pokoknya di luar itu ahli bid'ah gitu. Ahli bid'ah. Dan betul-betul ijtihadnya bergonta-ganti ya untuk masalah ini. Makanya mereka yang kontrak kerja ke Jepang kemana, ada yang tidak sholat Jumatan karena nggak mau sholat dengan, padahal di situ ada masjid. Dia sholat 2 orang atau dia sholat duhur bertahun-tahun seperti itu. Karena dianggap itu tidak sah. Karena bukan jamaah. Iya, ijtihad imamnya kalau awal dulu itu sholat lagi. Jadi kalau terpaksa sholat, dia harus sholat lagi. Jadi coba tanya itu yang teman-teman yang hijrah yang mau cerita, yang di dalam yang nggak mau cerita. Mesti sholat 2 kali orang-orang lama. Jadi berat sekali. Belakangan terus agak penuh. Oh nggak apa-apa. Yang penting kamu niat munfarid, niat sendiri. Walaupun berjamaah, tapi kamu niat sholat sendiri. Nah, terus diakali lagi. Nanti kalau kamu 2 orang, yang satu agak maju sedikit, satu agak mundur sedikit, sudah kamu berjamaah berdua. Niat munfarid. Itu hal seperti itu. Jadi subhanallah, mereka secara fikih ya juga nggak belajar fikih. Secara akidah juga seperti itu. Ya kalau seperti yang diceritakan Ustadz tadi, itu namanya mereka bitona, berbudi luhur, pura-pura. Mereka gencar sekarang karena mereka khawatir ketahuan. Iya. Akhir-akhir ini tambah gencar mereka sudah di Majelis Ulama sudah tahu, Kejaksaan Agung sudah tahu. Video-video tentang mereka juga udah mulai banyak gitu kan. Nah, mereka sekarang pura-pura. Tapi mudah-mudahan dengan kepura-puraan itu mereka mulai terbiasa. Akhirnya Allah buka. Allahumma amin, Allahumma amin. Yang pertama dianggap tidak sah karena dianggap ahlul bid'ah. Ya. Yang kedua mungkin karena dianggap syirik tadi Ustadz. Dianggap kita ini masih kafir karena tidak masuk di dalam jamaah mereka. Sehingga tidak sah sholat di belakang mereka. Sampai pun jangankan sholat di belakang mereka, sholatnya orang pun dianggap percuma, tidak ada hasilnya udah. Saya merasakan doktrin itu melekat dari saya sampai saya melihat masjid. Saya pribadi nih saya cerita. Melihat masjid selain masjidnya Islam Jamaah itu kayak gimana itu loh, kayak kafir lah gitu masjidnya. Sampai bayangannya seperti itu. Bisa dibohongin. Saat itu setelah belajar tuh masya Allah ya Allah, saya disesatkan dari Mas Kenar. Mantap, berarti ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini nampaknya kesesatan yang nyata sekali. Karena mereka menganggap kalaupun sholat di belakang selain Islam Jamaah itu tidak sah, maka dianggapnya selain mereka itu udah jelas kafir. Seakan-akan sholat di belakangnya orang kafir. Ini kesesatan yang nyata luar biasa. Dan itu sampai sekarang masih ada Ustaz. Itu terus itu poin mengeluarkan saya dan teman-teman juga poin utama itu. Jadi mereka, saya punya bukti, didatangkan dari mana? Saya pernah melihat Ustadz Abdullah sholat di Abdullah teman saya di bandara di belakang orang luar. Saya pernah lihat Ustadz, kalau pokoknya datangkan. Itu poin penting untuk mengeluarkan dari jamaah. Menjadikan bukti bahwa itu murtad, orang sudah nggak paham jamaah, sudah menghukumi berbeda paham. Poin ke-14 ini juga ada ini ada cerita juga Ustadz. Dan rencananya beliau mau datang, cuma ternyata kok nggak datang lagi. Jangan-jangan udah terkontaminasi. Jadi ceritanya begini Ustadz, saya punya teman, ya teman akrab lah, biasa ngaji juga. Dia menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini masih di dalam Islam Jamaah. Nah. Kemudian saya tanya, ini kemungkinannya 2, dia yang keluar atau antum yang masuk? Saya bilang. Dia bilang enggak. Kalau saya masuk nggak mungkin Ustadz, katanya dia. Ya mungkin istri saya udah mulai open minded katanya. Nah, sehingga pernikahan tidak sekelompok itu ternyata ada Ustadz. Nah, sementara di sini pemirsa dikatakan mereka yang beda pemahamannya itu yang poin ke
14, mereka mempunyai pengertian orang jamaah menikah dengan selain orang jamaah itu boleh. Berarti menurut teman-teman Jokam menikah di luar jamaah nggak boleh. Nggak boleh. Nah, padahal saya punya cerita terjadi pernikahan Ustadz. Bagaimana ini? Nah. Apa kemungkinannya ini? Ditonah juga kah? Yang pertama, dari mana mereka meyakini hal ini tidak boleh menikah? Ya, berangkat dari takfir tadi, keyakinan kafir. Sehingga dalil yang selalu mereka ungkap itu yang paling sering penerobos ulamanya mereka, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Jadi pakai dalil itu. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi luar itu musyrik semua. Nah, kalau ditanya, loh ada yang nggak nyembah patung? Ya kafir lah, sama lah, sak golongan gitu. Nah, jangan menikahkan putrimu dengan laki-laki musyrik. Pakai dalil itu. Ada dalil lagi yang lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka yang kafir, yang laki-laki tidak bagi wanita muslim. Pakai dalil itu. Jadi sebenarnya berangkat dari masalah Tampaknya takfir. udah Ya. mukmin kafir ini udah poin yang prinsip banget di antara mereka. Berarti udah ini bukan sesuatu yang tabu lagi untuk mereka mengkafirkan kita ini bukan sesuatu yang tabu karena ayat yang dipakai pun ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an betul-betul untuk orang yang kafir gitu. Ya. Sampai tidak boleh menikahkan perempuan mukminah dengan laki-laki musyrik, kemudian dia laki-laki nggak halal untuk kalian perempuan muslimah. Ya. Waduh ini karena Jadi mereka menganggap kita kafir. Ya. Dari poin ini, kalau ada di antara mereka yang menikah dengan saling jamaah, itu langsung ada kalanya langsung dihukumi murtad, ada kalanya masih diramut lah, diramut menurut bahasa mereka diramut, diopeni se, artinya barangkali dia tobat, yang bukan yang dia bisa menarik. Ada dakwahnya di situ. Siapa tahu memang niatnya untuk mendakwahi. Ya, masih ditunggu. Tapi tolong ya teman saya ini ya, hati-hati jangan-jangan antum target dakwahnya ini. Jadi mereka yang ketiga masih mereka nilai orang ini bahasa mereka tuh daldul, jamaah daldul. Daldul itu nggak tenanan cara jamaah, nggak begitu paham gitu. Sehingga tadi ada perlu pengramutan, ada yang kalau mereka nggak butuh mereka buang langsung mereka buang. Saya pernah ingin menyadarkan ini masalah ini di forum Tabayun terakhir. Saya kalau bicara dalil mereka akan berdalih pokoknya mangkulnya gitu kan nggak bisa kan. Lalu saya tunjukkan seperti yang saya ceritakan yang lalu. Bagaimana ya dulu? Kalau tangklet saya bilang. Saya tanya para sesepuh ini. Dulu Bapak Haji Nur Hasan, saya manggilnya Mbah Haji Nur Hasan, kan menikahi wanita-wanita yang bukan jamaah. Terus pun dini ke hukumnya. Dan bagaimana hukumnya? Berapa semua abang ireng yang imamnya, yang menantunya semua itu. Katanya nggak boleh. Diam saja. Saya bilang. Waktu itu saya haluskan bahasanya. Kalau saya bilang saya nggak ragu. Berarti Bapak Haji Hasan ngerti hukum dong. Saya bilang. Mantap. Ngerti hukum dong. Berarti orang di luar jamaah kita boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Nah kalau boleh dinikahi berarti muslimah dong. Berarti muslimah. Tapi diam aja mereka 1000 bahasa. Gak ada jawaban. Gak ada. Atau mungkin jawaban seperti yang antum bilang tadi mungkin untuk mendakwahi, untuk narik, nggak ada juga jawaban itu. Mereka setelah saya urus-urus, ya kenapa apa yang saya ungkap kok nggak ada yang jawab? Ada yang cerita bahwa ada ijtihad dari Bapak Amir. Dalam forum tabayun itu kita nggak boleh bertanya, kita nggak boleh membantah, cukup mendengarkan saja. Nah, terus tabayunnya buat apa? Saya batin batumu raison jawab. Seperti itu kondisi. Baik Ustadz, itu jelas sekali. Jadi poin ke 13, 14 sama, karena intinya selain mereka dianggap kafir dan musyrik. Saya rasa ada kemiripan juga dengan poin yang ke-15. Mereka mempunyai pengertian orang di luar jamaah tetap mendapatkan bagian warisan. Nah berarti untuk orang Islam jamaah selain mereka, kalau bapak sama anak salah satunya nggak di jamaah, tidak saling mewarisi begitu. Tidak saling mewarisi dan tidak. Ini pun boleh. Sama karena dihukumi kafir tadi. Kaidahnya mereka bilang jadi orang kafir
Pakai dalil mereka di Sahih Muslim, di Surah Al-Bukhari, la yarisul muslim al-kafir walal kafir al-muslim, kan gitu. Orang kafir nggak bisa mewaris orang Islam nggak bisa mewaris orang kafir. Itu yang mereka pegang. Nah, lalu mereka jabarkan begini. Jadi kalau ada bapak ibu ini sudah jamaah, bapaknya meninggal, terus di antara anaknya ada yang jamaah, ada yang tidak, bahasa mereka begitu. Maka harta ini diwaris oleh anak-anak yang jamaah. Bagaimana saudara yang tidak jamaah ini? Anda supaya budi luhur. Nanti musyawarah sak saudara kasih aja. Jamaah kasih berapalah. Kalau bisa nggak dikasih ya nggak usah nggak dikasih. Lebih tapi bagus. Nah, mereka ada yang berbohong nanti. Oh, uang bapak itu punya utang sama saya sekian menyerta habis sudah nggak bisa diwaris. Nah, bisa juga. Kong kali kong ada juga yang sudah dari hidupnya itu sudah di atas namakan si ini dia sudah beli. Ya, tapi ada bagaimana caranya supaya waris nggak jatuh? Tapi ada juga yang istilahnya niatnya mereka tuh ya hadiah lah ngasih saudaranya budi luhur gitu. Karena kaedahnya begitu. Nah kalau yang ini yang orang tuanya kemudian anaknya ada yang tidak jamaah mereka nggak dikasih. Tapi kalau orang tuanya bukan jamaah mereka, nah, mereka bilang ini harta fe. Masya Allah. Jadi usahakan sebanyak mungkin, dapat mungkin. Wah ini curang banget ini ya. Ya. Kalau sebanyak mungkin, seharusnya mereka kalau bisa malah dibilang semua. ini rampasan ini. Wah luar biasa. Maaf Allah. Jadi emang seperti itu Ustadz ya, Masya Allah. Itu takfir ya kayak begitu. Baik Ustadz Khalil Bustami, barakallahu fikum. Saya punya beberapa catatan penting di sini Ustadz. Artinya ini sudah kita sampai 15 poin ya. Dan insya Allah mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas sampai selesai 30 poin. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan langsung atau juga. Ada pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar yang bisa dikirim mungkin? Mana? Coba antum. Mungkin Ustadz mau ungkapkan yang tadi. Iya. Antum kirim ke ana, antum screenshot kirim nanti ana bacain sambil ana. Yang pertama begini Ustadz. Ini poin-poin penting pemirsa yang sempat saya tulis di pertemuan malam hari ini. Yang pertama mengenai kesyirikan, kemudian praktek perdukunan, dan itu nampaknya betul-betul nyata, bahkan menjadi cerita yang terus diungkap di setiap acara-acara mereka seperti CAI, yaitu Cinta Alam Indonesia. Kemudian cerita-cerita itu bahkan sudah menjadi suatu yang wajib di antara mereka. Kemudian bahkan ketika ada praktek-praktek perdukunan itu istilahnya sudah ditasheh. Walaupun mankul. Amalannya amalan dukun, kalau sudah mankul maka itu bukan syirik. Dari pusat pokoknya sudah murni itu sudah murni, Masya Allah. Kemudian poin yang kedua, bahwa sampai dengan terang-terangan dari kalangan Islam jamaah ini, bahkan imam-imamnya, pembesarnya itu mendatangi yang namanya Romo Willis. Itu seorang dukun terkenal di Kediri dan banyak juga yang mengikuti. Dan ketika ditanya kok datang, yo aku gak percaya, saya gak percaya, tapi sekedar datang. Padahal gak percaya aja hadisnya udah gak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian ada juga cerita mengenai bolo pendem, yaitu salah satu di antaranya seorang wanita yang akhirnya hijrah juga, yang kemudian mengakui bahwa sempat mendapatkan perintah untuk membunuh 4 orang yang sudah keluar, dan membunuhnya dengan cara sihir. Padahal jelas dalam fikih Syafi'i pun ada Kitabur Riddah, itu menjelaskan bahwa sihir itu termasuk salah satu yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan kemudian yang berikutnya nampaknya terulang Ustadz. Jadi hanya berkutat pada doktrin saja. Pokok doktrin dari atas ini boleh, sudah ditasheh, mankul. Jadi nampaknya berkutat pada doktrin. Kemudian mengenai dibilang ilmunya tidak bersanad, ini tinggal kuat-kuatan bukti aja. Karena secara penjelasan bahkan Ustadz Khalil juga sudah ambil sanad Ibnu Majah, dan ternyata yang lain nggak ketemu bahwa Kiai Haji Nur Hasan itu pernah mendapatkan sanad begitu Ustadz ya, apalagi Al-Qur'annya atau yang lainnya. Jadi tidak ada sanad sama sekali dari Syekh Umar Hamdan maupun Abu Sama Al-Zahir. Nah kemudian yang berikutnya mengenai pemahaman selain mereka itu ahlul bid'ah. Dan yang ternyata yang dipakai dalam Sunan Tirmidzi itu Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah itu hadis yang palsu menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani.
Itu beberapa poin yang sempat saya catat Ustadz. Kemudian masalah sholat di belakangnya tidak sah, tidak saling mewarisi, tidak saling menikah. Intinya hanya pada karena kita betul-betul dianggap sudah kafir. Karena ayat-ayatnya yang masuk adalah ayat-ayat yang kafir. Nah, saya bacakan Ustadz, ini pertanyaan. Lalu solusinya untuk orang awam bagaimana tahu itu dukun yang berkedok kiai? Atau orang-orang yang melenceng akidahnya. Lalu cara memilih pondok yang baik itu bagaimana? Ini tentu ini sifatnya umum jadinya. Umum yang ini, entar. Secara yang lain lagi. Lebih yang lebih khusus. Ini Ustaz. Bahasa Islam jamaah. Mungkin antum paham. Ini poin yang ke-12. Saya dengar langsung dari Mbah Sarino. Tahu Mbah Sarino? Atau Mbah Margo? Nah, iya. Dari Sumatera. Dari dalam tanda kurung Mbah Margo. Bahwa sanatnya di Islam Jamaah sudah hilang di becak sejak pertama Abah Nur Hasan pulang dari Mekah. Antum sempat ngomong tadi ya, hilang di becak tadi ya. Dan dulu pernah disayembarakan. Ini bagaimana ceritanya Ustaz? Sanat yang sampai disayembarakan ini. Pertama Mbah Zarino ini kalau saya nggak salah dia profesinya itu kondektur bis. Nah, tapi dulu pernah ikut ngaji berguru dengan Pak Haji Nur Hasan. Nah, kalau istilah hilang di becak itu yang saya dengar dari keluarga. Dari keluarga berarti versinya lebih jelas lagi nih, jelas. lebih dekat. Jadi pada saat beliau Pak Haji Nur Hasan nggilir istri yang di Kediri, istrinya kan banyak. Nah, yang di Doho, di Jalan Doho dulu. Saya lupa namanya istri yang mana itu. Terus balik ke Burengan, ke pondok itu naik becak, bawa tas. Iya. Terus tasnya ketinggalan di becak. Cari nggak ketemu lah intinya begitu. Nah, terus tambahannya sanatnya di situ. Jadi surat-surat ada di tas tadi. Ada di situ. Dan nampaknya ajaib Ustaz. Orang kalau punya surat berharga Ustaz nggak akan dibawa pergi kemana-mana. Itu tentu diletakkan di lemari khusus, disimpan, laminating. Apalagi sekedar pergi dari Doho ke Burengan. Pentingnya apa sampai dibawa? Dan ini sebenarnya jadi jawaban bahwa memang tidak punya sanad. Nah, apa buktinya? Mudah sebenarnya untuk bagaimana? Kalau memang betul di situ surat-suratnya resmi, misalkan ada ijazah Darul Hadis, kemudian dapat sanad dari Syekh Umar Hamdan, mudah kan? Balik aja ke Mekah. Nah, minta diperbaiki, diperbaharui. Padahal setelah itu bolak-balik ke Mekah, di Mekah tinggal 6 bulan, 8 bulan. Syekh Umar Hamdan mungkin waktu itu masih ada, murid-muridnya, teman-temannya ya ada. Lah saya aja yang istilahnya cucu murid Syekh Umar Hamdan ada otentik. Iya. Dapat dan banyak di Mekah. Banyak di sini. Musnid di Mekah pegang semua. Jadi artinya kalau memang dia punya betul muridnya, mudah aja kan. Minta temennya atau datang, kalau Darul Hadis datang minta lagi. Selesai. Apa susahnya? Nah, dengan adanya tidak ada itu, hanya dibilang hilang terus nggak ada terusnya, berarti nggak punya. Iya. Karena mau minta nggak bisa kan, berarti kan. Seharusnya kalau punya minta dengan mudah bisa. Nah, kemudian ada satu poin lagi yang saya sempat lupa tadi Ustadz, untuk teman-teman yang masih merasa terkecoh. Oh, mereka sholat kok di belakang saya. Bahkan kalau kita safar berhenti di sembarang masjid lalu kita sholat. Nah, itu nampaknya bitonah. Bitonah itu menyembunyikan untuk supaya tidak kentara, tidak ketahuan, atau kemudian bisa jadi budi luhur. Ya, atau niat munfarid tadi. Atau bisa jadi niatnya munfarid. Dia berjamaah tapi niatnya sendiri. Bahkan boleh jadi sholatnya diulang itu kalau sampai hotel ya. Bisa. Masya tapi Allah, kalau sudah niat sendiri itu sudah enggak. Cukup ya, sudah cukup. Cuman waktu itu ya yang berijtihad begitu kan wakilnya imam yang saya tahu namanya Pak Haji Kasmuti waktu itu. Dalam forum pertemuan itu saya bilang, apa mungkin, bisa enggak orang mengikuti geraknya imam tapi terus niat munfarid? Ini fikih apa? Itu yang mau anda tanyain barusan Ustaz. Itu fikih apa? Imamnya di depan Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Kok bisa munfarid ini gimana? Sampai saya guyonnya gini, apakah ketika mau mendengar takbir, pokoknya aku niat munfarid lah ya, walaupun aku ikut kamu, apa begitu saya bilang. Jadi saya waktu itu
Ajaib artinya. Tapi ya tetap, ya pokoknya itu solusinya gitu. Atau bahkan mungkin menganggap darurat ya, darurat. Al-daruratu bihal mahdhurat. Sampai saya balik, teman saya balik pengertian, saya bilang, apa selama ini sampean kalau mau sholat sampean berdiri dulu, merenung dulu, saya jadi imam lah ya, saya jadi makmum lah ya. Sekarang berarti sekarang saya nggak jadi makmum lah, walaupun saya ikut, apa begitu? Ini masuk akal dari mana? Hukum kayak begini. Nggak masuk. Jadi tapi ya tetap aja mereka jalan sampai sekarang mereka begitu. Memang kesesatan ini ajaib. Kasihan. Ajaib ya. Jadi bahkan dalil-dalil yang disampaikan pun mungkin yang antum punya tentu lebih panjang Ustaz. Cuma kan kita ringkas saja. Itu sesuatu yang sangat mudah difahami dengan gamblang oleh orang-orang yang sedikit saja mau berpikir. Ya. Nah maka tetap intinya adalah berputar seperti yang sebelum-sebelumnya Ustaz. Masalah ilmu, masalah hidayah, dan kemudian doktrin aja. Ketika mereka sudah tidak mau mencari ilmu, hidayah Allah pun belum datang kepada mereka, dan semoga Allah berikan hidayah. Dan yang ketiga, mereka udah doktrin, apalagi dari awal sudah notabene-nya orang-orang yang tidak memiliki pola pikir kritis. Wes yang penting melok, yang penting ikut, yang penting selamat, yang penting masuk surga. Nah, ini salah satu doktrin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Khalil Bustami atas apa yang telah disampaikan, dan kami harapkan kepada pemirsa sekalian untuk ikut menyebarkan tayangan ini, di-share, atau kemudian kami bebaskan mau dipotong bagian-bagian, yang penting niatannya baik dan bertanggung jawab untuk kemudian memiliki niat mencerahkan orang-orang yang masih di dalam kesesatan atau di dalam penyimpangan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك